Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada servisan Realme 5i dengan keadaan seperti ini. Untuk fleksibel on off nya sudah nggak ada lagi, jadi saya gunakan pinset. Dia tidak bisa menyala, akan tetapi apabila saya hubungkan kabel casan, dia ada logo petirnya. Dan di logo petir ini nggak ada animasi persen baterainya. Di sini saya coba untuk menekan tombol on off. Tidak ada responnya sama sekali. Di sini saya lepas kabel casannya. Kita lihat. Untuk logo petirnya nggak bisa hilang seperti itu walaupun sudah saya lepas kabel casannya. Multi sudah saya setel menjadi DC. Kemudian kita cek untuk daya baterainya. 3,7 volt itu sudah bisa untuk menyalakan mesin HP. Jadi nggak drop dia kan. Saya lepas mesinnya. Kemudian di sini kita coba cek on off-nya. Untuk jalur on off-nya nggak putus. Ini negatif, ini positif untuk on off. Akan tetapi sudah saya sentuh dia tidak mau menyala. Kemungkinan HP ini MMC-nya sudah urgen, dan ini tadi sudah saya bersihkan sebelumnya, banyak sekali bekas peluk. Kemungkinan sudah di blower untuk CPU-nya. Jadi di sini kita coba cek IC MMC-nya. Blower saya setel menjadi 365, angin di 30. Lanjut kita. Oh, ini masih ada lem di luar IC. Saya setel kembali, blower menjadi 320. Kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ACP selalu kita bersihkan lem yang di luar IC yang akan kita ACP.
Dan proses pembersihan di luar IC sudah selesai. Lanjut kita setel kembali blower dengan suhu 365, angin masih di 30. Tambahkan plug. Lanjut kita blower, ujung mata blower terus kita putar-putar aja atau kita goyangkan. Tujuannya supaya merata dalam panas blowernya kawan. Itu sudah bisa dicongkel. Kita lanjut mencoba untuk mencongkelnya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Di sini saya tambahkan lagi plug antisipasi supaya MMC-nya tidak netong. Tapi ini sebenarnya MMC-nya mudah-mudahan nggak salah saya kawan, memang terjadi di MMC urgen. Nah, itu sudah bisa kita congkel. Dan IC MMC-nya sudah saya congkel. Kemudian kita lanjut untuk pembersihan kaki-kakinya. Kita gunakan solderan. Kemudian kita gunakan solder wick. Untuk jenis lemnya ini enggak terlampau kokoh. Kemudian kita bersihkan menggunakan thinner. Saya setel kembali blower dengan suhu 220. Kita gunakan pisau IC untuk mengikis sisa-sisa lemnya. Jadi walaupun pembersihan kita wajib hati-hati, jangan sampai memutus jalur kaki-kakinya.
kita siram lagi menggunakan thinner. Kemudian di sini kita lanjut menyolder menggunakan solder wick. Itu hampir selesai. Pembersihan untuk di PCB nya sudah selesai. Lanjut kita perhatikan lagi kan, apabila masih ada bekas-bekas lem ya kita bersihkan lagi. Nampaknya sudah kawan, hanya sedikit-sedikit lagi seperti ini. Ini dikikis sambil di blower atau enggak di blower itu sama aja kawan, kalau yang sedikit-sedikit seperti ini. Di sini saya tambahkan plug. Kita ambil dulu sisa timahnya. Nampaknya hanya sedikit sisa timahnya. Lanjut kita gunakan pisau IC kembali. Terus kita bersihkan aja ya kawan. Nanti bakal mantul. Kikis saja pelan-pelan. Tapi hanya melihat dia seperti enak kawan. Tapi kalau sudah dipraktekkan sebenarnya itu agak susah ini kawan. Ya itu tadi harus ekstra hati-hati. Lanjut kita bersihkan kembali. Nah, kita bersihkan seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut untuk menyolder, atau kita langsung aja kita cetak. Seperti itu penampakannya.
Setelah cetakan kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian setelah kita siram menggunakan thinner, kita gosok-gosok menggunakan sikat. Nah, kita petik. Kemudian lanjut kita presisikan. Seperti itu nampaknya kawan. Kita tahan menggunakan jari kita, kemudian belum bisa kita tahan kawan, kita ambil pasta timahnya. Pasta timah kita ambil, kemudian di sini kita coba letak di atas tisu supaya pasta timahnya itu dia akan ada peluknya, jadi terhisap oleh tisu. Kita tahan dan kita letak di atas cetakan seperti ini, kita tekankan, kemudian kita tekankan kembali. Nah, itu sudah cukup bersih. Lanjut kita lap menggunakan tisu. Kemudian di sini kita tekan menggunakan pinset. Yang bengkok yang lurus sama aja kawan, tapi lebih baik yang bengkok. Setel blower dengan suhu 320. Lanjut kita blower. Seperti itu kawan, kita putar, maka dia sudah terbentuk. Kita tahan, jangan dulu kita lepas, itu masih banyak kakinya yang belum presisi. Kemudian kita angkat. Di sini kita perhatikan kembali kaki-kakinya yang belum menempel, seperti ini belum menempel ya ini kawan. Saya geser sedikit, seperti itu. Saya tekankan kembali, lanjut saya blower kembali. Blower aja kembali kawan, hingga dia melembut timah-timahnya. Mudah-mudahan kalau sudah di blower kembali dia menempel semua. Di sini kita tahan terlebih dahulu. Itu sudah ada penampakan kalau timah kakinya sudah mengeras, boleh kita angkat. Lanjut kita siram menggunakan thinner. Di sini sambil kita kuas sampai dia terlepas dari cetakan. Terus saja kita kuas, nanti bakal lepas dia kawan. Apabila belum, kita tambahkan lagi thinner. Seperti itu, kuas lagi, tambahkan lagi. Terus kita angkat sedikit. Seperti itu kawan. Alhamdulillah itu sudah mantap. Itu sudah mantul itu kan, nggak usah kita potong-potong, nampaknya sudah sama rata. Ini sisa pencetakan kita ambil. Lanjut kita tambahkan peluk.
kita blower kembali. Ini nanti bakal saya cek menggunakan AC Jetech ya kawan. Terus saja kita blower. Nah, begitu ya kawan. Setelah kita blower, kita hentikan, kita bersihkan sisa plugnya dan akan saya cek menggunakan AC Jetech. Dan MMC-nya sudah saya pasangkan di AC Jetech saya. Di sini kita klik connect. Nah, di sini kita klik. Untuk kesehatan MMC-nya memang nggak sehat lagi dia ini kawan. Walaupun di sini tertulis normal. MLC sudah 30% hingga 40%, SLC 50% hingga 60%. Sudah the best lap time. Ini urgen. Nah, di sini sudah dijelaskan juga very bad. Sebenarnya ini untuk memastikan lagi kawan, supaya kalau nemu kasus seperti itu nggak usah ganti-ganti IC power atau gimana, berarti sudah kemungkinan mengarah ke IC MMC. Dan apabila ada box ya coba-coba aja dicek seperti saya ini kawan. Jadi ambil aja hikmahnya atau manfaatnya di tutorial saya ini. Sebenarnya saya nggak 100% bisa berhasil karena tipe ini nggak bisa di update FFU nya atau di partisi. Partisi bisa kan dengan syarat MMC nya itu Skynic, akan tapi ini kan Samsung nggak bisa di update FFU nya atau FW nya. Di sini akan saya cari file MISC. Ini filenya kawan, kita conteng dan kita hapus. Mudah-mudahan dengan menghapus file MISC nya HP Realme 5i ini bisa bagus kembali. Dan itu sudah selesai. Lanjut saya scan kembali. Kalau urgen nggak bakal hilang dia kawan, masih tetap urgen. Ini masih membaca, tunggu sebentar. Oh sudah. Kalau urgen masih tetap urgen. Jadi di sini kita coba untuk memasangkan IC MMC-nya lagi. Setelah kita hapus file MISC-nya. Ini mesinnya tadi akan saya pasangkan kembali. Sebelum kita blower, kita pastikan dulu nggak ada lagi bekas-bekas lem atau timah-timah yang bakal mengganggu. Wah kabur dia kan. Nah, jadi wajib kita perhatikan kembali mesinnya tadi. Apabila ada yang bakal mengganggu di waktu pemasangan seperti sisa-sisa lem, ya kita bersihkan kembali kawan. Seperti itu. Usahakan tidak ada lagi sisa-sisa lem. Di sini saya tambahkan plug
dan kita blower. Itu tujuannya supaya kakinya tadi sempurna. Setelah kita tambahkan plug, di sini kita pegang dahulu karena kakinya tadi belum mengeras. Nah, itu sudah mengeras, kita pasangkan dan jangan terbalik pemasangannya seperti itu. Kita presisikan terlebih dahulu. Oh ya, trik ini tadi jika berhasil dan HP Realme 5i ini belum di web data, sebelum dibawa ke tempat saya biasanya data lamanya itu nggak bakal hilang kawan, kalau dia bisa normal, bisa menyala nanti. Blower saya setel menjadi 365, angin di 30. Kembali kita pasangkan. Cukup diputar-putar aja, sama seperti kita ACP tadi, pengangkatannya tadi. Ini nanti bisa jadi dia nggak bakal nyala kawan, disebabkan mungkin IC MEMS-nya sudah benar-benar nggak bisa nyala lagi, jadi dia putus, atau CPU-nya itu kena imbas di waktu pembloweran. Itu sudah saya goyangkan dan sudah saya tekankan. Sekarang kita tunggu hingga mesinnya menjadi dingin. Saya coba untuk jangan dulu kita siram kawan, kita raba. Apabila sudah tidak terlampau panas, boleh-boleh aja kita siram begitu. Lanjut kita siram begitu. Di sini saya ambil tisu dan kipas saya nyalakan. Saya nyalakan dulu kipas. Jadi mesinnya saya dinginkan terlebih dahulu. Sudah cukup. Ini mesinnya tadi. Lanjut kita pasangkan kembali. Baterai sudah saya pasangkan, kemudian saya coba memasangkan kabel casannya. Kita lihat. Gimana penampakannya.
Itu sudah ada lambang petir. Kita lihat apakah dia sudah ada juga logo persennya, atau memang HP ini hanya nggak down, hanya sebatas itu ya kawan. Karena kalau dilihat dari MMC-nya nampaknya memang nggak keluar logo petir. Saya coba untuk menekan tombol on off. Tapi sebelum saya kerjakan, ini sudah dikerjakan juga bagian CPU-nya, karena sudah banyak bekas peluk. Tapi nggak tahu apakah sampai di ACP atau enggak kawan. Saya rasa enggak itu tadi kawan. Saya sentuh menggunakan pinset. Sama aja nggak merespon juga dia kawan. Ini sudah jelas fix bermasalah di MMC, nggak mantul. MMC nya itu sudah tergores, mungkin begitulah kawan. Pasangkan kembali dan akan saya coba nyalakan. Tapi anehnya dia bisa menyala kawan. Tuh kawan, tapi kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutannya. Kalau masih juga stuck di logo, nanti saya coba web data, karena itu tadi MSC nya sudah saya hapus. Oh ya, di sini mungkin akan saya skip terlebih dahulu, akan saya tunggu dan akan saya web data nanti kawan. Jadi kita coba-coba aja, kita tunggu sebentar ya kawan, 1 menit 2 menit. Apabila tetap di sini akan saya skip videonya. Tapi cara ini tadi pernah down kawan, tapi nggak bakal awet. Ada videonya untuk sebelum-sebelumnya, video lama itu kawan, boleh dilihat di profil YouTube saya. Saya coba untuk men-skipnya aja dulu ya kawan. Alhamdulillah kawan, ini ternyata HP-nya sudah sampai, akan tetapi ada sandinya. Seperti itu. Jadi HP ini sudah mantul, sudah mantap betul. Itu suara laptop saya, mudah-mudahan terdengar sama mic saya ini, karena noise-nya saya kecilkan. Jadi HP-nya sudah bisa menyala seperti itu. Seperti itu kan. Akan tapi masih ada sandinya. Di sini saya lihatkan lagi mesinnya. Jadi saya lepas untuk baterainya. Kalau yang saya
lihat kan memang betul masih di HP yang saya kerjakan tadi. Nah ini kawan. Jadi MMC-nya ini menggunakan Samsung. Kalau tipe Samsung tidak bisa di update untuk FFU-nya. Kalau CPU-nya Qualcomm. Akan tapi kalau MMC-nya ini Skynic bisa dipartisi ulang. Begitu ya kawan. Nah, kita coba kita pasangkan kembali. Loadingnya tadi agak lamaan kawan. Dan akan saya sentuh on off-nya menggunakan pinset. HP sudah ada getarnya, kita lihat dia sudah menyala kembali. Loadingnya memang sudah berat kawan, dikarenakan itu MMC-nya memang sudah rusak. Nah, itu sudah ada bacaan Realme. Karena kalau bangkit dari matot itu dia memang agak lama dia kawan. Tapi kalau sudah sampai ke programnya kita matikan biasanya nggak lama dia kawan. Kita tunggu aja. Itu bakal sampai ke programnya kembali. Ah itu kawan sudah sampai. Akan tapi itu ada sandinya nggak bisa saya lihat kan. Saya coba 000 nggak mau, 1 2 3 4 5 6 nggak mau juga. Yang penting tugas kita sudah selesai ya kawan, itu kan. Sudah mantul, mantap betul. Jadi saya sudahi tutorial saya ini tadi. Semoga ada yang bermanfaat dan selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan tentunya aktifkan notifikasinya dengan cara klik lonceng dan aktifkan supaya di waktu saya upload video bisa sampai ke HP kawan-kawan. Begitu ya. Yang belum berlangganan silakan berlangganan juga kawan. Yang sudah berlangganan saya ucapkan terima kasih. Mantul, mantap betul. Oh ya, cara saya ini belum tentu berhasil ya kawan. Ada juga yang nggak berhasil, tapi apabila ada data yang penting dan belum dilakukan web data, ya coba aja hapus file MISC seperti saya tadi. Dan tentunya kita wajib mencoba ya kawan. Kalau nggak juga down ya bagaimana aja. Tapi ini nggak bakal awet. Oke, mantul, mantap betul.